Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya Lili Suryani MPDI, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 37 Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi. Modul 1.1, saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama adalah apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah pada pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang Anda sebagai calon guru penggerak percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini bahwa yang pertama, guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran, saya terlalu banyak berceramah dan siswa hanya mendengarkan. Yang kedua, pembelajaran berfokus pada ketercapaian materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif anak saja. Pada hal ini, saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu saja, tetapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya, tanpa memperhatikan perbedaan anak. Yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajarnya rendah. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, mereka lesu dan tidak bersemangat. Kemudian saat saya menanyakan kepada anak-anak apakah ada pertanyaan, mereka hanya diam dan terakhir. Yang menjadi fokus utama saya adalah suasana yang tertib, tenang, dan anak-anak memahami materi. Berikut adalah gambaran bagaimana suasana kelas saya sebelum saya mempelajari modul 1.1. Ini adalah gambaran suasana kelas sebelum mempelajari modul 1.1, di mana para peserta didik belajar secara individual. Mereka belajar dengan membaca buku dan mendengarkan saya menjelaskan dengan metode ceramah. Tidak ada yang berkomentar ataupun memberikan pertanyaan. Suasananya hening. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul ini, yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya antara lain, yang pertama, merubah pemikiran bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita, bisa kita gunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang kedua, pembelajaran menjadi berpusat pada anak. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak akan menjadi lebih aktif karena siswa terlibat dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Yang ketiga, saya dapat lebih menghargai setiap karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda, setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Selanjutnya, bagaimana sebagai seorang pamong, saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan bakatnya. Selain itu, setelah mempelajari modul ini, saya juga dapat merubah perilaku saya, antara lain, seorang guru dapat mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswanya meningkat. Yang kedua, dalam pembelajaran seharusnya seorang guru dapat memerdekakan siswa. Salah satu contohnya adalah memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Sebagai seorang pendidik juga harus lebih cermat melihat bakat dan dari anak melalui observasi, wawancara, juga pendekatan personal agar kita lebih dekat dengan anak.
Berikut adalah gambaran kegiatan proses belajar peserta didik setelah saya mempelajari dan menerapkan modul 1.1 ini, di mana siswa berkolaborasi, aktif dan kreatif di dalam proses belajar mengajar. Siswa juga terlihat sangat bahagia di dalam proses belajarnya. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas antara lain, yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan seluruh peserta didik. Dan yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dengan budaya setempat. Hal ini sangat penting untuk kita terapkan kepada anak-anak kita saat ini. Mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak sekali anak-anak yang hilang nilai-nilai budayanya. Di sini saya sebagai seorang guru berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari anak sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat. Yang ketiga adalah menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya, agar dapat mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dari mereka. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan-pembiasaan baik akan selalu saya teladankan kepada siswa tentang bagaimana mereka bersikap agar mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kelima, tidak hanya menuntut tetapi menuntun. Kita sebagai guru berperan sebagai among dalam penerapannya di kelas, sesuai dengan pengajaran dan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kita dapat menerapkan pola asah, asih, dan asuh. Yang terakhir adalah pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain, dan saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi menyenangkan dan siswa menjadi bahagia. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya adalah pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang luhur. Pendidikan sejatinya adalah berhamba kepada anak. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Syukron katsiran, barakallahu fikum, summa salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon guru penggerak angkatan 10 bergerak, tergerak, menggerakkan. Yes.